Timnas Indonesia menghadapi Tanzania pada laga uji coba internasional di Stadion Madia. Pertandingan langsung berjalan sengit sejak awal babak pertama. Kedua tim saling menekan. Pada menit ke-6, Indonesia mendapatkan peluang emas melalui Shane Patinama. Berawal dari aksi Asnawi di sisi kanan lapangan, dia memberikan umpan crossing yang akurat ke kotak penalti. Bola berhasil ditanduk Shane, namun ditepis kiper Tanzania hingga membentur mistar gawang. Pada menit ke-20, Timnas Indonesia mendapatkan peluang melalui Tom Hay. Akan tetapi, tendangannya dari dalam kotak penalti masih dapat ditangkap kiper Tanzania, Ali Salim Juma. Di babak kedua, pertandingan berjalan dengan tempo cepat. Tanzania nyaris mencetak gol pada menit ke-58 melalui Waziri Muhudi. Beruntung, Hernando masih bisa menahan bola melalui kakinya. Pada menit ke-71, Egy Maulana hampir saja mencatatkan namanya di papan skor. Namun, tendangannya memanfaatkan umpan Arhan masih membentur mistar gawang. Timnas Indonesia terus mendominasi jalannya pertandingan, peluang demi peluang juga didapatkan. Namun, penyelesaian akhir yang kurang maksimal membuat tidak ada gol yang tercipta hingga laga usai. Skor 0-0 Timnas Indonesia versus Tanzania. Pelatih Timnas Tanzania, Hemed Sulaiman, mengakui Shin Tae-yong adalah pelatih hebat usai timnya ditahan imbang Timnas Indonesia. Baik Indonesia dan Tanzania sama-sama sedang mempersiapkan tim jelang lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bagi skuad Garuda, laga ini akan dimaksimalkan jelang menghadapi Irak dan Filipina. Datang dengan kekuatan penuh, Shin Tae-yong memberikan sinyal untuk mencoba semua pemainnya di laga ini. Hemed Sulaiman menjelaskan, timnya sudah mempersiapkan diri dengan baik. Dia mengakui tidak terlalu banyak tahu tentang Timnas Indonesia. Tentang pertandingan, kami punya atmosfer yang bagus, kami bersiap-siap dengan baik. Saya tidak tahu banyak tentang Timnas Indonesia, kata Hemed Sulaiman. Hemed Sulaiman melanjutkan, skuad Garuda saat ini sedang berkembang. Salah satu yang jadi faktor adalah dengan adanya Shin Tae-yong yang memimpin tim dengan baik. Selain itu, komposisi pemain yang ada saat ini cukup solid. Saya baru mengikutinya dan mereka punya tim yang baik, mereka sedang membangun sesuatu yang bagus, mereka punya pemain yang hebat, pelatih yang hebat, tutupnya. Rizky Ridho menjadi satu-satunya pemain yang tidak diganti oleh pelatih Shin Tae-yong pada laga antara Timnas Indonesia dan Timnas Tanzania. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong menjajal hampir seluruh pemainnya pada laga ini, termasuk Malik Rizaldi yang baru saja bergabung. Hanya Nadeo Argawinata yang tidak dimainkan oleh pelatih asal Korea Selatan tersebut. Rizky Ridho menjadi satu-satunya pemain yang tak digantikan sepanjang 90 menit. Pemain muda Persija Jakarta itu tampil bersama Jordi Amat dan Sandy Walsh di posisi bek tengah pada babak pertama. Memasuki pertengahan babak kedua, Rizky Ridho bahkan ditunjuk menjadi kapten menggantikan Jordi Amat. Rizky Ridho tampil apik mengawal pertahanan tim Merah Putih. Salah satu momen epik dipertontonkan Rizky Ridho ketika menggagalkan aksi penyerang Tanzania pada menit ke-29. Tercatat hanya ada 4 peluang mengancam gawang yang dicatat Timnas Indonesia. Rizky Ridho tampaknya akan menjadi tumpuan ketika menghadapi Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 6 Juni nanti. Apalagi skuad Garuda belum bisa diperkuat oleh Jay Itzes yang masih membela Venezia FC. Klub kasta teratas Liga Denmark, FC Copenhagen, jadi sorotan usai mengunggah bendera merah putih dengan foto pemain keturunan yang dulu sempat menolak dinaturalisasi dan perkuat Timnas Indonesia. Dalam salah satu postingannya, FC Copenhagen mengunggah foto pemain keturunan Kevin Dix yang sedang berlatih disertai dengan caption bendera Indonesia dan Belanda. Sontak, postingan tersebut langsung mendapat sorotan dari netizen tanah air dan memprediksi jika Kevin Dix bakal segera dinaturalisasi. Menariknya, Kevin Dix pun ikut memposting ulang unggahan klubnya dan membuat bendera Indonesia terpampang dalam Instastory pribadinya. Sebagai informasi, Kevin Dix sejatinya sempat masuk dalam daftar naturalisasi PSSI pada tahun 2022 lalu. Akan tetapi sang pemain belum mau melakukan proses naturalisasi, lantaran sang pemain tidak menyerahkan dokumen yang diperlukan PSSI. Selain itu, Kevin Dix dikabarkan tidak mendapat restu dari orang tua untuk berpindah kewarganegaraan menjadi Indonesia. Pemain yang berposisi sebagai bek ini juga masih berharap bisa dipanggil skuad Belanda usai tampil impresif buat FC Copenhagen. Namun kini, setelah namanya tak masuk dalam skuad Belanda untuk Euro 2024, sepertinya PSSI bisa merayu kembali Kevin Dix untuk memperkuat Timnas Indonesia. Andai berhasil mendapatkan Kevin Dix, bisa dipastikan ke dalam skuad Timnas Indonesia, terutama di lini pertahanan bakal semakin tangguh.
Timnas Indonesia akan menjalani pertandingan melawan Tanzania pada sore hari ini. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengucapkan rasa terima kasih kepada Tanzania yang sudah jauh-jauh datang dari Afrika untuk beruji coba melawan tim Merah Putih. Menurutnya, ini kesempatan yang bagus untuk Timnas Indonesia. Pasalnya, Timnas Indonesia akan menjalani 2 laga krusial melawan Irak dan Filipina. Kata Shin Tae-yong, pertandingan melawan Tanzania sangat penting bagi Timnas Indonesia. Pelatih berusia 53 tahun itu bisa mencoba semua pemainnya untuk menjalani pertandingan tersebut. Seperti diketahui, semula pertandingan Timnas Indonesia versus Tanzania masuk ke dalam agenda resmi FIFA. Namun, Shin Tae-yong meminta agar laga tersebut hanya berstatus uji coba. Itu berarti pemenang dalam pertandingan tersebut tidak akan mendapatkan poin FIFA. Shin Tae-yong memang sengaja menginginkan seperti itu agar bisa melihat semua performa dari anak-anak asuhnya. Shin Tae-yong diprediksi akan tetap menurunkan formasi 3-4-3 untuk melawan Tanzania. Di posisi kiper akan ditempati Hernando Ari karena Maarten Paes belum resmi jadi WNI. 3 pemain belakang dimainkan oleh Rizky Ridho, Jordi Amat, Sandy Walsh. 4 pemain di lini tengah ditempati Asnawi Mangkualam, Ivar Jenner, Tom Hay, Shane Patinama. 3 lini depan Timnas Indonesia akan dimainkan oleh Ragnar Oratmangoen, Rafael Struijk, dan Marcelino Ferdinand. Maarten Paes gagal membela Timnas Indonesia versus Irak dan Filipina seiring masuknya Nadeo Argawinata. Sebelumnya, nama Maarten Paes digadang-gadang masuk skuad Timnas Indonesia untuk melawan Irak dan Filipina di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebab, Shin Tae-yong masih menyisakan 1 slot penjaga gawang dari 22 pemain yang dipanggil untuk 2 laga di atas, mengingat baru Hernando Ari dan Adi Satrio yang dipanggil. Padahal, sesuai regulasi, setiap tim wajib mendaftarkan 3 penjaga gawang. Pada akhirnya, 1 slot sisa bukan diisi Maarten Paes, melainkan Nadeo Argawinata. Kepastian itu diumumkan Ketua Badan Tim Nasional BTN Sumarji. "Kami akan panggil Nadeo," kata Sumarji. Lantas, kenapa Maarten Paes belum disertakan? Pemain berposisi kiper itu saat ini masih mempunyai persoalan yang harus diselesaikan di Pengadilan Arbitrase Olahraga CAS untuk membela Timnas Indonesia. Masalah ini yang belum diselesaikan PSSI meski Maarten Paes sudah memegang paspor Indonesia.